Assalamualaikum, kembali lagi kita di pelajaran kimia. Untuk part yang ketiga masih bersama Ibu Lutfia di sini di SMK Bina Karya Mandiri 2. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah mempelajari subbab pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang adalah membahas subbab kelima, teknik pemisahan, dan subbab keenam yaitu keselamatan. Oke, kita masuk ke teknik pemisahan campuran. Yang pertama ada destilasi, yang kedua filtrasi, yang ketiga evaporasi, yang keempat sublimasi. Ngomong-ngomong, kalian masih ingat nggak campuran? Campuran apa sih? Campuran kan terbagi menjadi dua jenis, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kalian bisa lihat lagi di video sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, destilasi. Destilasi merupakan metode pemisahan yang prinsipnya didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang ada dalam campuran sehingga dapat dipisahkan pada salah satu zat cair yang menguap terlebih dahulu atau namanya penyulingan. Contohnya di sini ada minyak kayu putih. Jadi dari ekstrak kayu putih di sini dididihkan, kemudian uapnya didinginkan, dan inilah yang kita gunakan sebagai minyak kayu putih di sini. Kemudian kita coba masuk ke bagian 2 yaitu filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya. Kenapa sih disebut zat padat walaupun dia bubuk ya? Oke. Dengan menggunakan alat berpori atau penyaring. Nah, ingat kan filtrasi. Contohnya di sini Ibu punya larutan yang penuh dengan pasir. Kemudian di sini digunakan batang supaya nggak tumpah kemana-mana. Di sini ada namanya kertas saring. Kertas saring yaitu kertas yang tahan air, tahan robekan, tapi dia bisa menyaring air dari kotorannya. Kemudian air yang lolos atau tidak ada kotorannya akan kita tampung di sini ya. Oke, contohnya atau sering kalian lihat kalau kalian ke kafe-kafe kopi kan, seperti ini ya. Kalau kalian lihat untuk mendapatkan kopi yang tanpa ampas. Oke, selanjutnya adalah evaporasi atau penguapan. Metode pemisahan campuran dengan cara menguapkan pelarut pada campurannya. Contohnya apa kalau diuapkan? Air laut. Kalian kalau misalnya air laut yang mengandung garam, airnya diuapkan kemudian dihasilkan garam. Kalau airnya sudah kering, di sini diendapkan, ada endapan garamnya. Lebih gampang ya. Tapi kalau misalnya air laut biasanya memanfaatkan energi matahari. Kalau ini dibakar langsung di atas api. Oke, untuk yang terakhir, dari teknik pemisahan campuran ada namanya sublimasi. Metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Kalau menyublim itu apa coba? Dari padat ke gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya gini. Ada namanya kapur barus di sini dan pasir. Kapur barus ini masih bercampur pasir. Kemudian kalau misalnya dipanaskan, kapur barusnya akan dari padat akan menjadi gas atau namanya menyublim. Nah, gasnya biar nggak kemana-mana, kita tutup dengan piringan yang dingin. Makanya dikasih es batu supaya si kapur barusnya yang tadinya jadi gas langsung jadi padat lagi. Gitu. Maka di sini ada endapan kapur barus. Oke, paham semuanya? Nah, lanjut lagi, kita akan belajar keselamatan di subbab yang terakhir nih, subbab ke-6.
Kita akan belajar yang pertama perlengkapan. Perlengkapan apa aja sih yang digunakan untuk menjadi selamat diri atau menjaga keselamatan diri. Kemudian ada yang namanya bahaya. Yang ketiga ada namanya simbol bahan kimia. Oke, lanjut yang pertama. Perlengkapan sebagai pengaman agar terlindung dari bahan-bahan kimia yang bisa menimbulkan efek kurang baik untuk kesehatan. Bisa iritasi kulit, bisa keracunan. Nah, yang pertama kita ada namanya kacamata safety atau Google Glass ya. Kenapa di sini berbeda daripada yang lain? Google-nya lebih tertutup ya untuk mata, karena biar uap yang tidak baik, uap yang bahaya tidak masuk ke bagian mata. Kemudian ada yang kedua ada jas lab. Penggunaan jas lab di sini agar tidak langsung mengenai baju kita ketika ada bahan kimia yang tumpah atau misalnya tidak langsung terkena oleh kulit kita. Karena di sini baju lab bisa melindungi sementara bila terjadi tumpahan bahan kimia. Kemudian yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan otomatis jelas bila kita kerja di lab atau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang berbahaya, dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan. Masih ada lagi nggak perlengkapan yang lain? Masih banyak tentunya ya. Dan yang kita pelajari di sini ada 3. Selanjutnya, bagian yang bahaya. Contohnya yang sering kalian dengar ya, ada namanya bahaya radioaktif di sini. Penyakitnya apa sih kalau terkena radioaktif? Bisa kanker, bisa penyakit-penyakit lainnya yang tidak diketahui karena radioaktif ini di sini adalah sinar yang sangat tajam yang bisa nembus ke dalam badan kita, yang tiba-tiba kita bisa sakit atau tidak merasakan apapun, pulang-pulang langsung sakit. Bisa seperti itu karena sinarnya ini sangat berbahaya ya. Kemudian bahaya api, udah jelas pasti luka terbakar ya. Lanjutnya, khusus kecelakaan akibat api umumnya akibat kelengahan manusia atau tanpa sepengetahuan manusia. Kalau misalnya bahaya biologi, contohnya penyakit akibat menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme yang namanya mikro berarti ukurannya kecil, organisme berarti makhluk yang kecil atau jasad remik. Ya, bahaya nih biologi. Terus kemudian ada namanya bahaya listrik, terkena arus listrik. Dan yang terakhir untuk anak-anak TKR, TSM nih lebih sering nih. Ada namanya bahaya mekanis, contohnya akibat terkena alat-alat yang bergerak atau berputar, contohnya gerigi ya. Oke, dari sini sudah paham. Kita lanjut lagi yang terakhir, ada simbol bahan kimia. Nah, yang terakhir nomor 3 ya sebenarnya ini ya. Nomor 3 dari simbol bahan kimia. Yang pertama ada korosif. Korosif ini ketika kalian terkena larutan korosif, maka di sini kalian akan mengalami luka. Ya. Bisa jadi tangannya hilang atau bolong. Bahkan kalau misalnya ditetesin di besi, larutan yang korosif ini bisa menghancurkan besi. Contohnya adalah air keras. Kemudian bahaya bagi lingkungan. Gambarnya seperti ini ya. Bahaya bagi lingkungan, ada pohon yang sudah tidak ada daunnya, kemudian ada ikan yang mati karena misalnya bahan kimia yang dibuang terkena tumbuhan atau terkena hewan, maka akan mati. Kemudian toksik itu berbahaya bagi kita sebagai manusia, makanya gambarnya tengkorak nih, toksik.
Yang keempat selanjutnya ada eksplosif. Apa sih eksplosif? Nah, eksplosif itu adalah bahan yang mudah meledak. Gambarnya makanya seperti ini ya. Contohnya apa? Contohnya ada, coba tebak, yang pernah kalian tahu, yang alat yang digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki, yaitu bom atom. Kemudian ada yang sering kalian dengar dulu sih, kalau misalnya di film-film kartun ada namanya tulisannya TNT. Nah, TNT juga termasuk dari bahan peledak. Oke, paham? Oke, selanjutnya adalah simbol flammable dan oksidator. Kalian lihat nih perbedaannya. Kalau flammable atau bahan yang mudah terbakar, oksidator juga bahan yang mudah terbakar, tapi di sini gambarnya api full ya. Semuanya api, tapi di sini ada O-nya. Gimana perbedaannya? Ketika flammable, bahan-bahan yang mudah terbakar, contohnya kayu mudah terbakar, kemudian kertas mudah terbakar, dan lain-lain. Kayu atau lilin yang mudah terbakar, kalau misalnya kita tutup, lilinnya ditutup oleh gelas, maka kalau flammable tidak ada oksigen di dalamnya, maka lilinnya akan mati. Contohnya seperti itu. Atau misalnya kebakaran bahan kimia yang flammable di dalam suatu pabrik. Kalau pabriknya kita tutup semua rapat, ternyata apinya malah jadi mati. Bedanya apa nih sama oksidator? Kalau oksidator ditutup rapat, dia apinya tetap menyala karena syarat terjadinya api adalah adanya oksigen. Tadi kalau misalnya lilin ditutup tidak ada oksigen, maka apinya akan mati. Tapi ini kalau misalnya bahan oksidator, ada O ya, oksidator berarti dari kata oksigen. Bahan yang terbakar ini malah menghasilkan oksigen. Kemudian oksigen adalah syarat terjadinya api. Maka walaupun bahannya ditutup, dia apinya akan terus menyala. Begitu. Sekian materi hari ini dari Ibu. Semoga kalian paham. Kemudian habis ini ada latihannya, dan minggu depannya setelah kalian mengerjakan latihan, kita ada ulangan untuk bab yang pertama.